Halo, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, we are all United. Cristiano Ronaldo sah memenangkan Sir Matt Busby Player of the Year ya. Cristiano Ronaldo Manchester United Player of the Year. Ya, kalau kemarin De Gea itu Player of the Year, artinya di voting oleh player. Ronaldo ini sah yang di voting oleh fans menang sebagai Player of the Year ya. Jelas Ronaldo fans base-nya banyak banget ya. Walaupun Manchester United terpuruk gimana pun juga pada semua pada loyal sama Ronaldo. Bukan berarti dia nggak layak ya, jangan salah artiin omongan gue, bukan berarti dia nggak layak. Gue udah ngomong sebelumnya dua orang yang sangat layak untuk mendapatkan Player of the Year ya, whether itu fans base atau fans voted atau players voted. Menurut gue sih Ronaldo dan De Gea dua-duanya layak, dan gue tetap sih sebenarnya tetap megang pendapat gue, di mana menurut gue sih De Gea lebih konsisten ya dalam satu musim ya, karena Ronaldo seingat gue di Februari Maret tuh ada juga kalah-kalahnya lah dia nggak produktif lah ibaratnya ya. Sedikit off dia punya finishing ya di Februari Maret ya, tapi setelah itu dia mulai naik lagi gitu loh, benar nggak, formnya mulai balik lagi. Walaupun sedikit nggak konsisten di akhir musim karena gimana pun juga dia nggak ada penggantinya, dia harus main terus setiap pertandingan, benar nggak ya. Jadi sangat layak ya. Selamat untuk Cristiano Ronaldo dan juga para fans Manchester United, karena dua orang ini sih menurut gue sih yang lain sih pada ancur-ancuran main gak konsisten, mereka berdua ini yang paling konsisten lah dalam tahun ini, tahun terburuk Manchester United ya. Jadi sangat layak sekali. Ya, selanjutnya yang gue mau ngomongin adalah tentang Rafael Varane ya. Rafael Varane cedera lagi. Dengan ini gue menyatakan Rafael Varane flop 100%. Ya, bukan karena skill, bukan karena pengalaman, bukan karena dia pemain jelek ya, tapi karena fisik dia udah hancur ya. Nggak, masa bisa cedera gitu loh, bener nggak? Main sekali cedera nih Varane. Kacau loh. Dan ini nih, permasalahannya kalau cederanya beda, oke lah, benar nggak ya. Tapi ini cederanya di tempat yang sama lagi. Di belakang paha. Atau mungkin bagian hamstring, benar nggak? Sama lagi. Ya, ini bahaya ini orang nih. Udah kayak Cavani nih. Ini udah bukan kayak Cavani. Ini orang Cavani-nya apa, defender gitu. Ibarat main cedera, main 2 kali cedera, main 1-2 kali cedera sebulan 2 bulan. Bahaya banget. Ini harus dicari solusinya ya. Maksud gue dalam arti ini Varane sendiri ini harus cari solusinya. Gimana cara dia apa namanya, keep fisik dia gitu on top level. Ya lu nggak bisa main sekali 2 kali langsung cedera gitu, lu nggak bisa. Dia harus cari caranya untuk tetap main di top level gitu. Fisik dia tetap dijaga kondisinya agar nggak cedera lagi. Ya, dan ini membawa gua ke poin kedua gua, yaitu kita harus beli defender ya, minimal satu. Kalau kita bisa jual Bailey, Tuan CB atau Phil Jones sebenarnya ya, itu kita harus beli satu defender. Udah pasti harus. Kita nggak bisa jual mereka pun, kita harus beli satu defender ya, karena impian kita mau pakai Varane sebagai tim inti itu adalah mimpi doang ya kan, mimpi doang. Dan proyek baru Ten Hag ini nggak boleh dimulai lagi juga dengan Maguire dan Lindelof. Itu nggak boleh sama sekali. Kita udah lihat mereka performnya seperti apa ya, dan juga Maguire sendiri nggak cocok dalam skemanya skemanya si Ten Hag yang perlu central defender yang gesit. Jadi kita nggak bisa ngelihat lagi Maguire, Lindelof sebagai defender kita gitu loh ya, sebagai poros defender kita nggak bisa. Ya, itu udah pasti harus dihilangkan. Dengan adanya Varane cedera gini juga nggak mungkin dia juga jadi tim inti, nggak mungkin banget gitu loh ya kan. Namanya Varane, yang namanya orang habis cedera sekali main gitu kan, itu pasti jelek ya kan. Dia harus 2-3 kali main baru bagus gitu loh. Jadi kalau Varane cedera mulu, sekali main aja langsung cedera, gimana dia mau main bagus ya. Jadi Varane asli deh, ini flop banget. Dan sekali lagi gue pengennya kalau mau salah disalahin, gue pengen nyalain ini sih scoutingnya kita yang sebelumnya ya kan. Head scoutnya gimana gitu loh ya kan. Pemain world class seperti Varane, masa kita pas medical check up nggak tahu gitu dia punya masalah hamstring. Ya ini parah banget gitu loh ya. Ini Varane nih udah sorry aja buat fans Varane, tapi Varane udah pasti flop 100%. Ya kita harus beli back lagi. Nggak peduli kita bisa jual Bailey atau segala macam, kalau nggak bisa jual juga kita tetap harus beli ya. Jurriën Timber atau Pau Torres sekarang ini sih gue bilang sih emang yang paling cocok lah ya, karena Jules Koundé gimana pun juga bakal ke Chelsea
Ya, dua ini gue bilang sih opsi yang sangat cocok untuk jadi tim inti gitu loh, benar nggak? Harus jadi tim inti. Gue nggak mau lihat lagi Maguire Lindelof lagi sih jujur ya. Kalau Ten Hag masih mainin Maguire Lindelof, ya ini berarti gue meragukan deh kompetensinya Ten Hag deh, samanya kayak Rangnick, sama aja kayak sebelumnya siapa Ole gitu loh, mainnya Maguire Lindelof. Ya, kita kalau ada opsi harus ganti gitu loh, benar-benar harus ganti. Kita nggak boleh memulai project baru Manchester United dengan Maguire Lindelof, karena buntut-buntutnya pasti gampang kebobolan ya, apalagi kalau kena counter attack. Ya ini memperhatikan sih. Satu lagi untuk transfer De Jong ya, gue pengen pengen update sedikit ya. Karena di YouTube-nya si Fabrizio Romano terakhir dia ngomong soal Lewandowski, dia juga ngomong soal sedikit soal De Jong, di mana sekarang ini Manchester United lagi main apa, jual mahal lah ibaratnya, yang nggak mau bayar semahal itu untuk De Jong ya. Jujur kalau banyak juga yang komen dari kalian ya, terima kasih ada yang mau kasih gue insight kenapa dia jelek ya, karena banyak yang bilang oh dia sekarang dikasih role-nya sama Xavi itu sebagai attacking midfield, nah dimana itu nggak cocok sama dia gitu kan. Ada juga yang bilang oh dia lebih cocok sebagai nomor 6 gitu kan, atau apa, jadi build up dari belakang atau gimana gitu segala macam. Yang kayaknya dia jelek gitu musim ini gitu kan ya, karena dia ganti role lah, bukan role optimalnya. Tapi karena itu juga kan dia bakal dijual, dan karena Manchester United tahu nih ya kan, Barcelona lagi desperado banget ya, perlu duit, perlu penjualan. Jadi kelihatannya Manchester United pengen jual mahal sedikit, pengen coba nego harganya De Jong ya. Jujur untuk biasanya gue bakal marah ya kalau Manchester United melakukan itu ya, maksudnya kecewa lah. Kenapa nggak langsung beli gitu kan segala macam. Tapi melihat apa yang udah terjadi di masa lalu, yang gue udah ngomong juga kan, dimana gimana kita kalau beli pemain gitu ya, yang kita bisa dapetin itu selalu kalau one team race doang, kita doang yang minat, tim lain nggak minat sama pemain itu pasti kita selalu belinya kemahalan ya, kita belinya kemahalan. Maksudnya kita bisa jauh lebih murah lah dapatnya. Untuk hal ini, untuk De Jong menurut gue sih mungkin itu adalah sebuah langkah yang cukup apa yang namanya, cukup cukup inilah, cukup bijak lah kalau gue bilang untuk case-nya De Jong ya, sekali lagi karena benar juga Barcelona lagi desperado, dan De Jong sendiri kan lagi turun performanya, walaupun salah posisi ya, salah posisi, banyak yang bilang salah posisi di Barcelonanya Xavi. Tapi tetap ya kalau kita ada bisa nego ya di harga mungkin di 70 maksimal ya kan, 70 juta euro maksimal, mungkin masih lebih oke ya, 65 70 kalau memang bisa, mungkin masih lebih oke. Ya karena gue parno juga gitu loh, benar kayak kenapa kalau De Jong ya kenapa nggak ada yang minat selain kita? Itu pernah tanya-tanya besar gitu loh. Kenapa nggak ada yang minat sama De Jong? Ya, padahal dari segi talent kita udah tahu gitu loh, ini talentnya bagus. Ya, ada masalah apa gitu. Mungkin emang harganya, valuasinya itu 80 juta emang kemahalan bagi scoutnya lain lah, scout klub lain ya. Kemungkinan besar mungkin seperti itu. Jadi paling itu soal De Jong yang gue bisa update ya. Jadi sekarang ini lagi jual mahal, semoga kita bisa dapat mungkin di harga yang lebih bagus lah, timbang 80 juta ya. Kurangin 10 juta aja menurut gue sih udah bagus lah. 70 juta sih tuh menurut gue sih udah sikat aja gitu, 7 juta euro gitu, nggak perlu pikir lagi untuk Frankie De Jong. Ya, jadi gitu aja ya. Menurut kalian gimana nih? Gue nggak mau tanya lah ya Ronaldo layak atau nggak dapat dapat player of the year, udah pasti layak ya. Tapi gimana menurut kalian soal Varane, dan kita perlu beli center back 100%, harus beli center back baru, dan soal De Jong gitu. Setuju nggak kalian kalau kalau manajemen kita tuh jual mahal gitu loh? Mau nego lah ibarat harga De Jong ya. Untuk kali ini sih gue sangat setuju lah sama caranya gitu. Tapi semoga jangan sampai kelepas, gitu aja sih. Kalau emang De Jong mau pindah ke Manchester United. Oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.